Jumpa lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Kali ini gue mau ngasih tahu beberapa ciri perilaku atau tindakan dari orang yang terkena pengaruh atau gangguan dari jin-jin pengganggu. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain mempunyai pengalaman yang lain dan juga ada ciri-ciri tertentu lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ciri yang pertama itu orang yang terkena gangguan dari para jin pengganggu, dia akan tidak bergairah untuk melakukan ibadah apapun, ibadah yang utama atau ibadah-ibadah kecil. Ya, sekalipun dia melakukan ibadah itu hanya formalitas saja lah, namanya nggak enak disuruh-suruh. Dan kalaupun dia melakukan ibadah, dia tidak akan husuk gitu, jadi pikirannya kemana-mana. Jadi ya ibadah ya cuma sekedar ibadah aja itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu apabila dia minum, ya entah minum air putih, minum di gelas atau minum dari minuman botol kemasan, dia itu sering atau malah memang melakukannya dengan tangan kiri. Jadi kalau minum ya air putih, kopi, atau minuman kaleng juga, itu dia menggunakan tangan kiri untuk memegang gelas atau botolnya. Ya, ciri ketiga, apabila dia nguap kayak saat ngantuk itu, tapi sebenarnya dia itu nguap itu bukan karena dia ngantuk, tapi karena ada gangguan itu dari jin. Nguapnya pun mulutnya terbuka lebar dan bersuara gitu loh. Ya kurang lebih contohnya kayak begini nih. Ya kira-kira kayak gitu ya, malah sampai kayak pilek ini. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, sering mengalami mimpi buruk. Ya mimpi buruknya bisa macam-macam lah, terutama itu mimpi dikejar-kejar makhluk gaib atau hewan buas lainnya, yang nanti berakibat itu kepada kesehatannya juga, karena kan jam tidurnya dia terganggu, dia tidur jadi tidak tenang dan lainnya itu. Ciri yang kelima yang masih berhubungan dengan tidur, sering menggemertukkan gigi saat dia tidur. Ya kurang lebih kayak gini nih. Ya seperti gitu. Dan ciri keenam yang terakhir, ya mungkin ada beberapa ciri lainnya ya, tapi ini saya memperhatikan ciri yang utama. Ciri yang keenam itu emosinya dan pembawaan dirinya tuh gampang berubah. Maksudnya tuh nggak selalu emosi itu berupa dia marah-marah ya, tapi tadinya misalkan dia mau melakukan sesuatu, wah udah semangat banget, tiba-tiba tuh bisa langsung drop, langsung udah gue nggak mau langsung males. Atau juga kalaupun ada masalah yang kecil dan ya sebenarnya nggak perlu jadi suatu amarah ya, itu langsung amarahnya atau emosinya meledak-ledak gitu. Saya ulangi lagi ya. Ciri yang pertama, tidak bergairah dalam beribadah. Ciri yang kedua, apabila dia minum, dia menggunakan tangan kiri. Ciri yang keempat, kalau dia nguap itu lebar, terbuka lebar. Ciri yang tadi yang ketiga ya. Ciri yang keempat, sering mimpi buruk. Ciri yang kelima,
sering juga dia saat tidur menggemertukkan giginya. Dan ciri yang keenam, emosinya tidak stabil. Nah, untuk rekan-rekan mantan indigo, coba deh kalian sendiri ngalamin, ada nggak salah satu dari 6 itu? Itu yang utama ya. Terus yang selanjutnya, coba kalian perhatiin keluarga kalian kah, teman, sahabat, kerabat. Kalian apabila melihat seperti itu, ya buru-buru kasih tahu orangnya supaya berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk agama lain kepada Tuhan yang masing-masing, sehingga jin yang mengganggu itu tidak terus mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, karena semakin lama nanti akan menjauhkan kita dari agama kita, dan pada akhirnya bisa membuat kita itu melakukan tindakan-tindakan yang ya kita tidak pikirin gitu sebelumnya, ya tindakan-tindakan di luar norma agama dan norma sosial. Jadi ya seperti itu, kita saling mengingatkan. Wassalam, salam mantan indigo.